Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Montir bersama saya Wisnu. Kali ini kita akan mereview panel surya on grid yang udah terpasang ya guys, yang kapasitasnya 4000 watt peak ini. Jadi Montir udah 3 bulan ya, 3 bulan lebih lah make panel surya on grid ini. Nanti kita lihat ya guys, setelah 3 bulan ini performancenya gimana nih. Ya, kita akan lihat di review kali ini. Oke, kita mulai aja guys. Yang pertama, sebelum masuk, ini adalah sketsa ya. Jadi skema jaringan on grid yang ada di rumah Montir guys. Termasuk sini akan Montir jelasin layout sama spesifikasinya ya guys. Ini coret-coret tantangan aja guys. Oke, yang pertama terkait panel VV-nya ya, atau panel suryanya sendiri. Montir ini dari PT Sunergi, itu mereknya adalah Qcell ya, dengan tipenya Peak Duo ya, dengan kapasitas per panel 425 WP. Ada 10 berarti guys. Jadi masing-masing panel 425, ada 10, jadi 4250. Terbagi menjadi 2 string guys. Jadi kalau dilihat di sini nih ada 2 seri, ada 2 paralel ya guys. Jadi nanti connect ke inverternya ada 2 jalur atau paralel 2, dengan masing-masing paralel menjadi ada 5 seri. Jadi 2 string dengan 5 seri. Jadi satu tempat ini ada 5 panel surya, ini 5 ya, 2125, 2125. Jadi totalnya jadi 4250 guys. Dengan spesifikasi seperti ini guys. Ya, maksimum ISC-nya di 10 hampir 11 ampere ya. Kemudian VCC-nya di hampir 50 volt lah. Oke, kemudian yang kedua inverter yang digunakan adalah Solis ya, Solis inverter modelnya yang 1P 4K yang 4G nih guys. Sudah ada data loggernya ya, data loggernya sudah ada yang bisa menarik data, nanti bisa ada aplikasi online-nya. Kapasitas rate-nya sih 4000 ya, dengan maksimumnya bisa sampai 4400 watt ya. Atau dalam ampernya bisa sampai 21 ampere ya guys, dari dua jalur ini, dari dua jalur stringnya ini. Nah, kalau dilihat dari sini skemanya ini per masing-masing panel surya jalur string ini ada fuse-nya ya. Fuse itu sekring untuk pengaman petir biasanya. Kemudian ada source protector ya, untuk pengaman kalau ada petir ke inverternya. Kemudian di outputnya inverter juga ada source arrestor ya, sebelum masuk ke MCB-nya. Oke, berikutnya terkait KWA SIM-nya ya guys. Jadi KWA SIM ini yang terdapat ini yang tipenya dari Atmi Atlas MK7B. Ini yang tipenya tipe 7B ini guys. Nah, ini ada segelnya ya. Ini segel yang ini di atas ini yang untuk modemnya. Jadi di sini modemnya nih, modelnya inbuilt ya. Ada model lain yang sebelumnya itu yang pakai antena ya. Tapi kalau ini model yang internalnya di dalam, antenanya di dalam guys. Jadi SIM cardnya atau modemnya untuk data untuk mengcapture pemakaiannya ada di sini. Oke, kemudian terkait MCB-nya ya, ini sekilas aja, ini layout dari rumahnya Montir guys. Jadi modelnya on grid-nya yang AC couple ya. AC couple artinya di paralel di jalurnya AC. Ini Montir masukin setelah MCB guys. Jadi MCB-nya ini di 20 pakai 20 ampere. Kemudian ada paralel dimasukin di on gridnya di sininya ya, pakai yang 25 ampere nih dari MCB yang dipakai. Mereknya Sukaku guys, brandnya. Kemudian ini terbagi ya menjadi MCB bagian atas sama MCB bagian bawah. Jadi MCB bagian atas ini sekitar 16 ampere dipasangin sama Montir ke kamar utama sama kamar anak. Di bawahnya dapur, ini masing-masing juga ada kapasitasnya. Secara umum seperti ini guys layoutnya guys yang dipakai. Kemudian berikutnya adalah mobil apps-nya. Jadi dalam review kali ini Montir menggunakan online monitoring system ya, biar mudah. Yang itu yang pertama dari PLN-nya sendiri. Jadi ini siapapun bisa download lah ya di Play Store atau di
HP ya, itu PLN mobile. Jadi kita bisa tahu pemakaian kita berapa. Nah, ini dilihat dari sini di historical pemakaian montir dalam 6 bulan terakhir ya, setelah panel surya di Februari dipasang. Kemudian dari inverternya Solis sendiri juga ada mobil app-nya, namanya Solis Home Application, yang di sini fungsinya untuk memonitoring panen listrik ya dari panel suryanya gitu loh. Berikutnya adalah kita akan lihat dulu guys pemakaian dan tagihan listrik sebelum PLTS dipasang guys. Ya biar datanya valid ya. Jadi kita tahu nih sebelum dipasang berapa sih KWH dan tagihannya, dan setelah dipasang turun berapa guys. Oke, kita lihat ya guys. Jadi ini adalah pemakaian tagihan listrik montir ya guys, dari bulan Oktober sampai Februari 2021 ya. Oktober 2019 nih guys sampai 2021. Cara baca kurvanya nih, di sumbu Y ini adalah KWH-nya guys. Jadi daya yang kita pakai selama sebulan berapa. Yang di kanan ini adalah biaya atau tagihan PLN-nya berapa. Ya, jadi yang bar-barnya ini adalah dayanya, kalau yang garisnya ini adalah tagihannya guys. Nah, ini kenaikan cukup signifikan ya guys, 31% atau kurang lebih 300 kWh per bulan naiknya, karena anak-anak sekolah di rumah online ya, laptop nyala semua, komputer nyala, AC nyala, lampu nyala. Jadi kenaikannya juga cukup lumayan guys di bulan April itu guys mulanya guys. Kalau lihat dari rupiahnya naik kurang lebih sekitar 500.000 per bulan guys. Yang tadi rata-rata hanya 1,5, 1,7, sekarang di atas 2 juta guys. Karena kenaikan daya terpakainya guys. Ya, jadi seperti ini profilnya. Dan ini di bulan September Oktober nih guys ya, ada agak keanehan karena antara biaya ya sama dayanya tuh nggak seinkron nih guys. Ya ini karena di bulan September Oktober tuh ada denda guys. Jadi montir lupa bayar listrik lewat tanggal 20 guys, kena denda jadinya oleh PLN. Jadi agak abnormal ya, outlier lah. Nanti bisa nggak diabaikan. Karena berikutnya terkait distribusi beban. Jadi tadi kan kita udah tahu ya pemakaian rata-rata bulanan berapa, kenaikan karena apa. Nah, kita biar tahu nih distribusi beban listrik seperti apa, profilnya di pagi atau di siang ya, dan malam hari. Nah, montir misahinnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Profil beban listriknya seperti apa? Kenapa? Karena nanti kita akan pasang on grid ini, dia hanya pengurangan listriknya pada siang hari guys. Ya biar ketahuan sebenarnya nih pengurangannya berapa dan kapannya pengurangannya itu seperti apa. Oke, kalau kita lihat ini data yang montir ambil selama 15 hari guys. Jadi beban listrik siang dan malam ya, montir catat jam 6 pagi setiap hari dan jam 6 sore setiap hari, dan tinggal dikurangin pemakaian KWH-nya di KWH meternya. Jadi secara rata-rata pemakaian siang hari itu montir sekitar hampir 24 kWh ya tadi. Karena ada pemakaian yang lebih besar di siang hari ya guys, karena anak-anak sekolah, saya juga WFH. Kalau di malamnya hanya 20 guys. Nggak beda jauh ya, idealnya ya. Normalnya kalau belum epidemi memang malam lebih besar guys ya. Tapi karena kasus epidemi di rumah semua kegiatan di rumah, pemakaian naik, jadi profil siangnya menjadi lebih besar. Jadi kalau kita lihat 55% di siang, 45% di malam. Ya hampir mirip lah ya, 50-50, dengan total rata-rata pemakaian tuh hampir 43 kWh per hari. Ya, ini yang menghasilkan bayaran lebih dari 2 juta guys per bulan. 2,2, 2,4. Jadi seperti ini guys, profil distribusi beban listrik di tempat montir sebelum secara total ya guys. Oke, kalau kita lihat berikutnya adalah distribusi daya PLTS ya. Jadi tadi kita udah lihat distribusi dayanya dengan PLN, sekarang kita lihat PLTS-nya sendiri distribusinya seperti apa. Oke, jadi kalau kita lihat kalau tadi di PLN di daya PLN dibagi antara siang dan malam, kalau di PLTS karena hanya di siang hari dibagi antara ekspor dan impor. Ya, antara ke rumah ya, dan ekspor
jual ke PLN ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kolom yang ini adalah import ya. Jadi kita pakai listrik dari PLN-nya berapa ya, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 31 Maret. Kalau di kolom satu lagi itu adalah ekspor ya, kita jualan ke PLN berapa. Nah, kalau kita lihat sebagian besar ya, 90% rata-rata itu dipakai ya, karena memang seperti cocok ya, karena kan siang pemakaian kita besar, banyak aktivitas di siang hari karena WFH dan sekolah online di rumah ya. Jadi hampir semua daya listrik yang dihasilkan dari PLTS-nya dipakai, langsung disedot. Hanya 10% lah, kecil lah, yang dijual ke PLN ya, dengan rata-rata 14 kWh per hari. Jadi panennya ya. Dan ini sebagai catatan ya guys, nanti Montir jelasin karena musim hujan ya. Jadi kalau kita lihat profilnya, ini salah satu data atau grafik yang bisa didapat dari Solis Mobile Apps ya, application-nya Solis dari inverternya ini. Itu kita bisa monitoring harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan ya. Ini harian nih, ini pada tanggal 25 Februari. Nah, kalau kita lihat ini hanya menghasilkan 9,9 kWh per hari ya. Itu karena musim hujan guys. Jadi ini kalau bisa dilihat dari sini nih, rata-rata ini karena mendung nih guys ya. Cuman rata-rata ini 9,9 mendung ya. Ini ketahuan dari grafiknya. Yang lain ini contohnya tanggal 15 April nih guys. Nah, ini kalau lihat dari awal kurvanya udah bagus guys. Artinya cuacanya cerah ya, panasnya cukup, sehingga kurvanya mulus seperti ini ya. Sampai jam 12 langsung mendung hujan ya, mendung turun ya, terus sampai sore ya. Jadi ini yang nyebabin hanya menghasilkan panen hanya sekitar 11,8, karena memang rata-rata di bulan-bulan Februari sampai April ini ya, di sore harinya hujan guys. Jadi panasnya pagi, nanti di atas jam 12 hujan ya. Seperti itu. Makanya hanya rata-ratanya didapat hanya 14 kWh per hari. Dan ini adalah yang terakhir, ini tanggal 28 Maret. Ini adalah panen terbesar selama 3 bulan. Jadi dari bulan Februari, Maret, April, pada saat musim hujan, panen terbesarnya adalah 18,8 kWh. Ya, dengan profil seperti ini guys. Mulus ya guys. Tapi masih aja di jam 5 atau jam 4 mendung, gerimis atau hujan lah ini. Karena ini kalau dilihat ini langsung kurvanya langsung nungkik, langsung datar nih guys. Ini berarti hujan nih guys. Karena kalau normal ya, kayak contohnya ini nih ya, di jam 6 pun sampai jam 6 lewat pun masih ada daya nih guys. Kalau kita lihat sini kan ini masih ada daya di atas jam 5 nih. Nah, kalau yang ini itu langsung datar gini, berarti kemungkinan besar ini hujan atau gelap mendung lah, gelap lah pokoknya lah. Nggak ada penyinaran. Tetap masih bisa dapat 18,8 guys. Ya. Karena mendung tadi, walaupun mendung tadi guys. Oke, jadi ini distribusi daya PLTS-nya. Sekarang kita lihat pemakaian atau tagihan listrik setelah dipasang PLTS. Oke, dipasang itu per tanggal 10 Februari 2021 guys. Jadi per hari ini udah berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei ya. Udah 3 bulan ya guys, udah 3 bulan. Penurunan dayanya cukup lumayan ya, rata-rata 34%, atau panennya sekitar 460 kWh per bulan walaupun musim hujan ya. Montir berharap di musim kering ya, mungkin nanti setelah mungkin bulan Juli, bulan Agustus, pada saat panas-panasnya bisa lah, harusnya sih nembus 500 kWh per bulan lah, bisa lah, lebih besar lagi loh. Nah, ini kalau lihat seperti ini profilnya. Jadi bulan pertama ya, karena kan ini tagihan ya guys. Jadi artinya ini kalau tagihan bulan Maret ini berarti pemakaian bulan Februari. Ya, sama April berarti pemakaian bulan Maret. Nah, ini turun. Nah, di bulan Mei ini, tagihan bulan Mei atau pemakaian bulan April itu naik ya, cukup signifikan dari rata-rata hanya 7.800-an jadi 1.000. Karena di sini istri montir mau persiapan lebaran guys. Oven 2 besar dan kecil nyala, bikin kue guys, biasa mau lebaran. Jadi pemakaian listriknya naik ya guys di bulan Mei ini guys, karena persiapan bikin lebaran, bikin kue guys. Ya harusnya sih bisa lebih rendah lagi kalau misalnya di nggak bikin kue, oven nggak nyala ya.
Seperti itu guys, karena itu hanya seasonal aja guys pada saat hari raya. Dan rata-rata penurunan ya kalau kita rata-ratakan selama 3 bulan ini itu hampir 800.000 guys, 782.000 per bulan. Lumayan ya. 3/4% atau 1/3 lah dari pemakaian atau biaya bulanan montir. Oke, berikutnya rangkuman guys, summary guys. Jadi tadi kita udah lihat terkait skema ya atau layout dari on-gridnya montir ya, termasuk spesifikasi panel suryanya, inverternya, kWh meternya, bahkan sampai MCB-nya. Kita udah tahu strukturnya seperti apa pemasangan seperti apa, walaupun hanya sketch doang. Kemudian tadi udah jelasin juga distribusi beban seperti apa dari PLN ya, siang dan malam, termasuk juga distribusi bebannya PLTS yang ekspor dan import berapa. Sekarang kita rangkuman. Yang pertama tadi ya udah dijelasin dengan inverter 4 kW dapat menghasilkan maksimum daya sampai lah hampir 19 kWh per hari ya. Ini yang maksimum yang dicapai pada saat musim hujan. Sebagai catatan ya guys. Kemudian yang kedua, jadi rata-rata pemakaian daya harian montir ya adalah sekitar hampir 43 kWh. Dengan distribusi beban listrik antara siang dan malam hampir sama ya, 50-50 lah, 45 sampai 55%. Kemudian daya yang dihasilkan PLTS rata-rata 14,1 kWh per hari ya. Tadi juga udah dijelasin. Kemudian sebagian besar 90% panen dari listrik dari PLTS dipakai ya, dikonsumsi sendiri. Ya ini udah bener ya guys. Kenapa? Karena dengan aturan pemerintah yang sekarang antara dipakai dan dijual masih menguntungkan dipakai guys. Karena kalau kita jual, kita ekspor ke PLN itu hanya dihargai 65% guys. Ya, jadi idealnya memang sebaiknya lebih banyak kan dipakai daripada dijual guys dengan skema rate yang dimiliki sekarang dari PLN guys. Kemudian ini dia waktu penyerahan efektif PSH atau peak sun hour dengan kondisi yang ada itu selama 3 bulan itu rata-rata 3,5 jam per hari. Ini rendah guys ya. Karena kalau kita lihat rata-rata di Indonesia ya guys, PSU itu di 3,7 sampai 4,5 lah jam per hari. Ya, jadi ini memang sudah diprediksi rendah karena musim hujan guys. Karena montir berharap nih ya, nanti di musim kering ya di atas Juli lah ya, bisa di atas 4 jam lah ya, 4,5. Jadi penghematannya bisa lebih besar guys. Ya, seperti itu guys. Terakhir, penghematan listrik selama 3 bulan rata-rata hanyalah 700 sampai 800.000 guys. Ya, lumayan karena hitungan montir segini paybacknya ya dari biaya yang sudah dikeluarkan. Jika 800.000 aja, ini paybacknya sekitar 6 tahun guys. Ya, jadi ya 6 tahun lah ya, 5 sampai 6 tahun lah balik lah kalau misalnya bisa konsisten seperti ini atau bahkan lebih besar. Akan balik dalam waktu 5 sampai 6 tahun guys. Oke, itu aja guys sharing session terkait summary pemakaian listrik di rumah montir ya dengan PLTS on grid kapasitas 4 kWp guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.